yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib, bukan sekedar yakin. Beda. Sesuatu yang saya percayai karena iman, saya siap berkorban dengan yang saya percayai. Iman namanya. Tapi sesuatu yang saya percayai, tidak siap saya berkorban, namanya yakin. Pak Ustadz, bagaimana itu Allah? Huwal awwalu wal akhir. Ada itu. Dia yang pertama, dia yang terakhir. Aneh. Itu belum bertentangan. Bisa di awal, bisa di akhir. Ada kata Al-Quran. Huwa zahiru wal batin. Dia yang nampak, tapi dia yang tersembunyi. Bagaimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM dan juga Bapak Ketua STM Ar-Ridho, Bapak-bapak, anak muda yang saya muliakan, pada malam hari ini kembali kita belajar Al-Quran, yaitu tentang tafsir. Bapak-bapak yang saya muliakan, kajian kita surah Al-Baqarah ayat 3. Ayat 3. Mudah-mudahan hafal kita ayatnya itu semua. Bunyinya itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Semua kita pelajari. Ini tidak bisa dipahami kalau tidak lihat ayat sebelumnya. Tidak bisa. Sebulan yang lalu kita lihat ujung ayat itu hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu dia. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu dia. Ayat Al-Quran itu bersambung-sambung. Sering itu ayat yang ini ditafsirkan ayat yang itu. Namanya itu Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'don. Itu bahasa Arabnya. Saling menafsirkan. Ayat yang ketiga ini tafsir dari ayat 2. Itulah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Baru dia jawab setelah ditanya, siapa itu orang yang bertakwa? Siapa itu orang yang bertakwa? Jawabannya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Satu, beriman kepada yang ghaib. Satu. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, melaksanakan salat. Dua. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan sebagian dari yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Ini tidak sama dengan ceramah Ramadan, ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang disampaikan 7 menit. Ini saya sampaikan 60 menit. Ciri-ciri orang bertakwa itu. Yang pertama, bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan nanti masuk kita di sini, ya kan? Orang-orang yang bertakwa. Dan setelah pengajian ini, makin ringan masalah-masalah kehidupan yang banyak ini. Karena kalau yang 3 ini dikerjakan, insya Allah berkurang beban hidup. Jangan habis ceramah bertambah musuh. Ada juga itu. Kenapa? Semua bid'ah, semua salah. Ada itu. Sebelum ceramah aman. Pas habis ceramah dia aja yang betul. Ada juga itu. Nggak bisa begitu. Saya sering kasih contoh itu.
tentang pentingnya mengolah hati. Misal, bapak duduk di depan itu habis subuh, setelah sholat, tiba-tiba mohon maaf, lewat perempuan pelacur yang jual diri kerjanya. Dalam hati bapak-bapak, pasti masuk neraka ini kawan. Dalam hati pelacur itu lain. Enak kali lah bapak-bapak itu. Bisa sholat subuh, nanti masuk surga lah itu. Siapa yang lebih bagus, Pak? Iya, lebih bersih hati dia lagi. Itu udah buruk sangka aja. Nah, ini pun habis mengaji nih, jangan buruk sangka dulu. Jadi kalau disebut ciri orang yang bertakwa 3, berarti kalian semua tak ikut. Dulu. Entah kita pun tak ikut. Ustadznya pun tak ikut juga kan? Ini yang paling payah diceramahkan. 1, yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang ghaib. Bukan sekedar yakin. Beda. Yu'min artinya dalam bahasa Indonesia percaya. Yakin kadang juga diterjemahkan percaya, tapi beda. Sesuatu yang saya percayai karena iman, saya siap berkorban dengan yang saya percayai. Iman namanya. Tapi sesuatu yang saya percayai, tidak siap saya berkorban, namanya yakin. Beda ya Pak? Ya. Kalau kita beriman kepada Allah, kita harus berkorban dengan keimanan. Itu sebabnya rukun iman itu bukan yakin kepada Allah, tapi beriman kepada Allah. Mana buktinya? Lihat rukun Islam. Nomor 2, sholat. Itu pengorbanan. Isa ke sini itu berkorban. Karena lebih enak jam segini, bukan di sini. Di mana yang enak jam segini? Di kedai kopi. Tambah air panas 10 kali. Itu seru itu di kedai kopi. Di mana lagi yang enak? Main handphone. Apa yang dibuka? Slot, skater, biliar, main catur, main ular tangga, scroll TikTok. Itu yang enak. Jam segini. Tapi karena kita beriman, berkorban, datang dia ke sini. Rupanya pas di sini dapat makanan, tak jadi berkorban. Itulah makanannya banyak kan. Yukmin. Kemudian apa lagi? Harus berzakat. Korban lagi harta. Biarpun tak banyak. Apalagi puasa. Korban. Yang halal tak boleh. Istri pun dikorbankan di bulan Ramadan. Apalagi haji. Nah, kalau bapak-bapak mengaku beriman kepada sesuatu, berkorban demi yang diimani. Biarpun tak banyak. Itulah beda iman dengan yakin. Bilang aja Pak sama kawan, aku tak yakin samamu. Tidak apa-apa itu. Tapi jangan bilang, kayaknya aku beriman padamu. Itu bahaya itu. Harus berkorban Bapak demi dia itu. Jadi cukuplah yang diimani itu, yang 6 itu. Berkorbanlah kita demi itu. Jangan berkorban demi hantu. Ada itu orang. Apa itu? Sesajen. Ada itu. Apalagi yang dikorbankannya? Dikorbankannya perasaannya demi perempuan. Nah, itu lebih bahaya lagi. Jangan ikut-ikut. Cukup sama yang 6 itu. Biar simple kehidupan ini. Beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada kitab. Beriman kepada Rasul. Beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir. Selesai. Mudah, simple, sederhana. Nah, yang pertama, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib. Sebelum sampai ke ujung, saya mau jelaskan. Ghaib artinya tersembunyi, tidak nampak.
Tapi goib itu ada dua. Satu namanya goib nisbi. Nisbi itu tergantung. Misal Pak, ini di kantong saya ini ada amplop. Ada amplop sih. Itu goib bagi bapak-bapak, tidak goib bagi saya. Kenapa? Saya tahu ada di situ. Dan saya nampak pas saya lihat begitu. Bapak tak nampak. Namanya itu goib nisbi. Goib. Ada yang lebih tinggi dari itu? Ada. Bapak tidak tahu isi hati saya. Tapi saya tahu isi hati saya. Goib nisbi. Relatif. Sama. Bapak punya rahasia, saya tidak tahu rahasia itu. Tapi Bapak tahu rahasia itu. Berarti tidak goib mutlak. Goibnya nisbi. Biasa aja. Biasa aja goibnya. Pak Ustadz, itu harus diimani. Enggak. Enggak perlu itu diimani. Karena status goibnya itu rendah. Rendah aja, biasa aja. Tuh. Ada yang disebut dengan goib temporal. Karena masa jadi goib. Contoh. Dulu kita nggak ada di dunia ini. Dalam Al-Quran, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ada dulu suatu masa manusia itu tidak disebut, berarti nggak ada. Nah, tiba-tiba kita ada. Berarti dulu tidak ada, sekarang ada. Namanya itu goib temporal. Jadi pernah tidak ada, kemudian ada. Goib temporal. Tergantung masa. Habis itu Pak Ustadz, apa lagi? Hilang lagi kita. Itu di surah Ghafir, di juz 24 itu ada Al-Quran mengatakan begini. Qalu rabbana amattana tsnatain wa ahyaitana tsnatain. Wahai Tuhan kami, kamu matikan kami 2 kali dan kamu hidupkan kami 2 kali. Dan engkau hidupkan kami 2 kali. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Dulu kamu itu mati. Goib. Fa'ahyakum, dia hidupkan kamu. Nampak. Tsumma yumitukum, dia matikan kamu lagi. Nanti. Habis itu selesai. Tsumma yuhyikum, dia hidupkan lagi kamu. Berarti 2 kali kita mati, 2 kali hidup. Nah, 2 kali mati itu goib. Tak nampak kita Pak di dunia ini. Ada Ustadz, setelah mati dia rohnya gentayangan. Itu bohong itu. Tidak ada itu roh gentayangan. Kalau sudah mati, dipegang malaikat ruhnya. Tak bisa itu lari-lari. Di kampung namanya jadi-jadian. Mana ada itu jadi-jadian. Nah, tapi manusia ini, dia lebih takut itu lewat di kuburan. Daripada lewat di dekat orang ramai. Tidak ada orang bangkit dari kubur. Karena dia goib. Goib dia. Hilang. Pernah hilang, pernah nampak. Hilang lagi, nampak lagi. Namanya itu goib temporal. Tadi goib nisbi. Yang kedua goib temporal. Banyak itu di dunia. Nah, bapak-bapak sekalian. Ada ustadz goib di atas itu? Ada. Namanya malaikat. Tidak jelas kapan dia nampak, kapan tidak nampak. Kalau manusia tadi jelas, ketika dia mati, ketika dia hidup. Ini malaikat di atas kita kegaibannya pernah datang kepada Nabi Muhammad dan Nabi pun tidak bisa prediksi kehadirannya. Itu dalam riwayat disebut kadang Nabi
ingin wahyu itu turun, Jibril nggak datang. Goib. Lebih tinggi sedikit kegaibannya. Tapi di Indonesia kadang aku didatangi malaikat katanya. Ada nabi di Indonesia namanya Lia Eden. Dulu ya kan. Ada Ahmad Musodik, nabi palsu. Tidak ada. Tidak terprediksi malaikat itu. Goib. Pak Ustadz, ada yang lebih gaib dari itu? Ada. Puncak dari segala yang gaib, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu hakikatnya sejak dia ada, sebelum kata ada itu ada, dan tidak tahu hakikatnya sampai kata ada itu hilang. Kalau bahasa bagusnya itu wujud, bukan ada, tapi wujud. Sebelum kata wujud ada, Allah itu sudah wujud, tapi kita tidak tahu hakikatnya. Nanti kalau kata wujud hilang dari dunia ini, Allah itu tetap wujud, tapi kita tidak tahu hakikat. Gaib. Mutlak kegaiban. Pak Ustadz, bagaimana itu Allah? Lihat Pak ya. Huwal awwalu wal akhir. Ada itu. Dia yang pertama, dia yang terakhir. Aneh. Itu belum bertentangan. Bisa di awal, bisa di akhir. Ada kata Al-Quran. Huwa zahiru wal batin. Dia yang nampak, tapi dia yang tersembunyi. Bagaimana itu? Gaib. Dia nampak, tapi dia tersembunyi. Saking gaibnya dia. Ya'lamu sirra wa akhfa. Dia tahu rahasiamu. Rahasia yang sudah kamu lupakan. Ada rahasia Bapak lupakan. Ada itu. Saking lupanya, tak ingat lagi apa rahasia itu. Biasanya rahasia sama orang rumah itu ada. Disembunyikan, hilang. Habis itu, nggak tahu dia rahasia. Terucapkannya, Allah tahu itu. Ya'lamu sirra wa akhfa. Karena dia gaib, dia tahu rahasia wa akhfa. Atau yang lebih tersembunyi dari rahasia. Karena dia az-zahir wal batin. Masya Allah. Nah, bapak-bapak sekalian, inilah dia yang harus kita imani dan harus rela berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi itu tidak usah lah berkorban demi amplop, goib, nisbi. Jangan. Berkorban sebanyak-banyaknya demi manusia. Jangan goib relatif. Berkorban untuk jin, untuk Nyi Roro Kidul, lebih parah lagi tuh, nggak usah. Dia bukan mutlak gaib. Berkorban demi keris, berkorban demi ATM, jangan. Atau berkorban demi kartu kredit. Itu semua kegaibannya tidak sampai ke mutlak seperti Allah Subhanahu. Itulah dia wal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ciri orang yang bertakwa, Pak. Yang pertama tadi beriman kepada yang gaib. Apa gunanya Ustaz? Ini agak keras. Said Qutb bilang dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, dia sebut begini. Tanpa keimanan kepada yang gaib, manusia tidak bisa mengangkat harga dirinya dari dunia binatang menjadi dunia malaikat. Saya ulang sekali lagi. Keras, nggak apa-apa itu. Biar kena pukul-pukul kita semua malam ini. Saya juga kena itu. Tanpa keimanan kepada yang gaib, manusia tidak bisa mengangkat dirinya dari dunia binatang menuju dunia malaikat. Itu disebut Said Qutb. Betul itu, betul. Kalau kita tidak percaya kepada yang gaib, kita lebih parah dari kambing. Mana buktinya? Kambing makan daun.
Kalau manusia tidak percaya kepada yang gaib, dia makan aspal, dia makan semen, dia makan gunung, dia makan jembatan, dia makan besi. Dalam kurung uang proyek, itu maksudnya. Semua digibalnya itu. Bahkan dia makan kawannya. Kambing separah-parahnya dia tidak mau dia makan kawan. Karena makanan dia daun. Kenapa orang berani korupsi? Tidak yu'minuna bil ghaib. Tidak percaya dia. Tidak beriman dia. Kalau dia yakin Allah yang diimaninya itu punya hari kiamat. Apa yang dilakukan Tuhan di hari kiamat? Ada pertimbangan amal baik dan buruk. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami letakkan timbangan di hari kiamat itu seadil-adilnya. Itu gaib. Betul itu, Pak. Semua hewan-hewan itu dia patuh dengan aturan rantai makanan. Patuh dia itu. Belum pernah saya lihat kambing makan besi. Belum pernah saya lihat. Atau kambing itu dimakannya aspal. Belum pernah. Patuh dia. Tapi manusia ini, kalau sudah hilang Tuhan yang gaib dari dirinya, kambing itu pun dimakannya. Kambing yang tadi itu. Kambing dia lumayan, ini kambing orang pun dimakannya. Ini manusia. Harus percaya. Kepercayaan kepada yang gaib, itulah yang bisa mengontrol manusia. Karena kalau percaya kepada tidak gaib, asal hilang dia, kita pun berantakan. Tanamkanlah itu, Pak, ya. Kita ini selalu diintip-intip oleh Tuhan setiap hari. Bagaimana itu, Ustaz, supaya mudah datang? Jawabannya, sholat. Sholat itu latihan. Bapak-bapak sekalian, ajarkanlah itu kepada anak-anak. Enak, jangan karena ada aku, baru kau betul. Tahu tadi kami mengaji, yu'minuna bil ghaib. Apa itu artinya, Pak? Oh, ada tadi, cuma udah lupa aku. Pokoknya begitulah. Yu'minuna bil ghaib. Nanti kasih rekamannya, Pak. YouTube. Ini, pas di masjid ini, ingat kita ini. Pas keluar pintu itu nanti, udah mulai berubah itu. Nampak kereta-kereta itu lewat, udah berubah itu. Jadi apa solusinya? Bulan depan datang lagi supaya diingati lagi. Itu jalan keluar. Apa coba? Nampak duit jatuh, duit goib, duit gitu-gitu itu. Datang dia. Coba. Jadi solusinya apa? Ngaji. Supaya diingat-ingat. Samanya kita, Pak. Saya nulis tafsir, sudah hampir 1000 halaman saya tulis. Sudah hampir 1000 halaman. Kadang yang saya tulis itu pun lupa saya. Bayangkanlah itu. Saya yang nulis, saya lupa. YouTube saya udah banyak videonya, saya tonton. Pernah aku ngomong gini, bayangkan itu. Pernah saya ngomong gini, gitu. Saya lihat 10 bulan. Oh iya ya, itulah manusia ini. Jadi kita ini harus apa? Diingat-ingatkan. Jadi Pak, teruslah mengaji. Bisa langsung. Yu'minuna. Satu, ciri orang yang bertakwa. Yang kedua, kata Al-Quran. Wa yuqimunas shalah. Ini yang kedua. Saya koreksi sedikit. Bukan mendirikan sholat, tapi melaksanakan sholat. Itu terjemah yang betul. Tulis Pak Price dalam tafsirnya Al-Misbah. Karena akar kata dari yukimu bukan koma yakumu, bukan. Tapi akoma yukimu. Kalau koma yakumu berdiri. Kalau akoma yukimu melaksanakan. Beda. Beda rupanya, Ustaz. Beda. Kalau mendirikan sholat, nah itulah dia. Dirikan aja, biasa saja. Itulah sholat-sholat patok ayam itu. Cepat. Berdiri. Tapi kalau melaksanakan sholat, sesuai syaratnya, sesuai rukunnya, sesuai dengan diajarkan Nabi Muhammad SAW, dan dapat khusyuknya. Mari kita urai satu-satu. Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli.
Wahai manusia, sholatlah kamu seperti melihat saya sholat. Pertanyaannya, berapa tahun Nabi Muhammad sholat? Kurang lebih 23 tahun. Pertanyaan selanjutnya, sama enggak dibuat Nabi cara sholatnya? Jawabannya tidak. Pernah Nabi setelah mengucapkan takbiratul ihram, dia luruskan tangannya ke bawah. Boleh dicontoh itu? Boleh. Tapi jangan di masjid ini. Berantem nanti. Apalagi imam. Pernah Nabi setelah takbiratul ihram, beliau meletakkan tangannya di bawah pusar. Bukan pusat. Pusar. Udah saya tanya itu guru besar bahasa Indonesia. Pusar yang betul. Yang ini yang mutar-mutar ini. Pusar. Nah. Pernah Nabi setelah takbiratul ihram, beliau letakkan di bawah dada, di atas pusar. Di mana itu? Ini. Pernah juga Nabi Muhammad setelah takbiratul ihram, beliau letakkan bersedekap di atas dada. Di mana itu? Tadi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu seperti melihat saya solat. Solatnya macam-macam. Pernah Nabi Muhammad ketika mau sujud, tangannya duluan jatuh. Pernah juga Nabi Muhammad ketika mau sujud, yang duluan jatuh lututnya. Yang tak pernah kepalanya duluan. Nah, itu tak ada. Masa kepalanya duluan. Pernah Nabi Muhammad ketika tahiyat, beliau angkat jari dari sejak membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Pernah juga beliau mengangkat jari ketika asyhadu an la ilaha. Itu yang Bapak amalkan ya? Pernah. Pernah juga Nabi ketika mengangkat jari diam. Pernah juga goyang. Nah, yang betul mana? Dua-dua betul. Karena yang mengerjakan Nabi Muhammad. Jadi Pak, kalau Bapak bilang, siapa yang sholat, tangannya di atas dada, bersedekap, sholatnya tidak sah. Berarti sholat siapa yang tak sah itu? Sholat Nabi Muhammad. Kalau sholat Nabi tak sah, sholatmu apa? Apa namanya itu? Hati-hati beragama itu. Yang selalu saya bilang itu, jangan baru 2 hari di grup WhatsApp langsung ceramah, tak kemana-mana ceritanya itu nanti. Semua salah, dia aja yang betul di dunia ini. Ada lagi dia bilang nanti, siapa yang sholat, jarinya tak goyang, tak sah sholatnya. Siapa itu yang tak sah sholat? Nabi Muhammad tak sah sholatnya katanya. Kalau Nabi tak sah sholatnya, tak diterima sholatnya, sholat kita diterima gitu. Masya Allah, keliru itu beragama begitu. Ada lagi yang ekstrim-ekstrim saya lihat di YouTube itu. Ini yang benar, yang lain itu salah. Disalahkannya Nabi Muhammad. Nah, hati-hati Pak. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kalian melihat saya sholat. Sholatnya macam-macam caranya. Inilah gunanya mengaji. Supaya kita nggak banyak masalah. Di kedai kopi itu kan kalau cerita cangkul, cerita sabi, segala macam itu aman. Tahu kapan berantem? Ketika cerita agama. Berantem lah itu. Kenapa begitu? Dua-dua nggak tahu.
Kalau cerita kebun sawit tahu semua, apalagi politik, pilkada, oh tahu semua. Nggak ribut dia. Jadi mudah-mudahan berkurang masalah kita kalau ilmu kita bertambah. Itu kesimpulannya. Biar aja. Yang tak betul itu Pak, tidak sholat. Nah itu baru masalah itu nanti. Ini sudah datang orang ke masjid, ditakut-takuti pula lagi. Kau masuk neraka jahanam kau. Sholat kau tak betul. Sholat tuh harus begini. Tangannya bersedekap. Harus di bawah dada, di atas pusar. Selain itu tak sah semua. Besok tak sholat lagi dia. Udah masuk ke masjid ditakut-takuti pula lagi. Tak datang lagi dia. Samanya itu. Saya sering kali mendengar. Harus satu. Nggak benar. Tapi Pak, jangan gara-gara ini nanti. Sholatnya itu di rumah. Sholatnya eling atau iling? Eling. Eling. Ingat saja. Oh. Udah sholat kau, udah. Ingat. Nah, itu nggak benar. Kalau itu masuk neraka itu. Karena Nabi sholat. Ada itu. Kalau sudah dokter tak sholat lagi. Masya Allah. Nabi pun sholat. Lebih dari dokter lagi. Sholat. Sallu kama ra'aitumuni. Nah, tapi Pak, jangan praktekkan yang saya bilang itu di masjid ini ya. Jangan. Biasa saja. Kapan Pak Ustadz kami mau melihat sholat yang tangannya lurus ke bawah? Pergi ke Maroko. Mazhab Maliki. Ketemu itu. Ketemu itu. Lihat di YouTube. Atau Bapak umroh, coba rapat-rapat sama orang yang hitam-hitam itu. Dari Afrika itu. Gitu itu. Allahu Akbar. Lurus. Kalau yang bersedekap di atas, di mana nengoknya? Lihat mazhab Hanafi. Kita di mana? Mazhab Syafi'i? Biasa. Ya kan? Di atas pusar, di bawah. Ustadz mereng sedikit. Boleh. Ada juga riwayatnya. Yang tak boleh itu Pak. Bapak tak sholat. Itu yang tak boleh. Itu tak boleh itu. Tak sholat. Yang lain-lain itu boleh. Nah, saya cukupkan sampai di situ. Tentang perbedaan-perbedaan yang bisa kita tolerir. Sekarang yang kedua. Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya khusyuk dalam sholat? Itu masalahnya kan? Lupa saya. 2 minggu yang lalu nampaknya. Setelah ceramah begini, subuh. Kita liksat kalau nggak salah. Di Jalan Pancing itu. Ada Pak Bapak nanya. Kalau misalnya amal ibadahnya kurang, ini segala macam. Ada nggak kesempatan? Saya bilang. Kalau Bapak yang sudah sholat, biarpun tak khusyuk, tidak yakin masuk surga, berarti yang pakai narkoba itu yang masuk surga. Saya gitu kan Bapak. Biar semangat dia. Kita kalau sudah sholat, khusyuk tak khusyuk, udah keren lah itu Pak. Karena kalau kita yang sholat ini tak masuk surga, tidak mungkin yang main skater-skater itu yang masuk surga. Gimana caranya lagi itu? Kita lah itu. Tapi Pak Ustadz belum khusyuk, tak apa-apa, datang aja dulu. Jangan bilang begini, kalau hatinya belum berjilbab, belum layak untuk berjilbab, nggak benar itu. Jangan juga bilang begini, sebelum kaya tidak dianjurkan bersedekah. Lebih salah lagi itu. Lebih enak sedekah itu waktu miskin. Lebih irit Pak. Saya kasih contoh ya. Bapak biasa-biasa saja, uangnya 100.000. 50% dari 100.000 berapa itu Pak? 50 ribu kan? Tiba-tiba Pak jadi orang kaya, duit Bapak 1 miliar. 50%-nya berapa itu? Pilih mana? Sedekah waktu miskin atau kaya tadi? Mana kotak infak tuh? Jangan tunggu-tunggu. Kalau udah nanti 1 M, nggak mau lagi itu. Padahal sama-sama berapa tadi? 50%. Ayo kita biasakan. Nah, kita kembali. Bagaimana Ustaz supaya khusyuk? Kami sudah rajin sholat ini. Alhamdulillah. Kata Al-Quran, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun
illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wahai manusia, mintalah pertolongan bis sabri was shalah. Dua, sabar dan sholat. Tapi mengerjakan yang dua itu sulit kecuali bagi orang yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Fokus, konsentrasi, berdampak untuk kehidupan. Itu yang dimaksud Al-Quran. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Caranya kata Al-Quran supaya fokus. Yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dia harus menduga keras. Dia pasti mulak kepada Tuhannya. Apa itu? Mulak. Bahasa Mandailing itu, tapi bahasa Arab pula. Mulaqu rabbihim. Dia harus menduga keras. Dia pasti pulang kepada Tuhan. Mulak. Kembali. Bukan pergi, tapi kembali. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka sesungguhnya pasti kembali kepada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Pak. Ketika sholat, bayangkan. Itulah sholat terakhir. Khusyuk itu. Bayangkan Pak. Ketika takbir, malaikat Israel ada di depan. Mengintip. Kapan selim kawan ini? Biar ku tarik langsung. Coba bayangkan dulu itu Pak. Khusyuk itu. Keringat dingin pun mau itu. Ada Israel mengintip-ngintip di situ. Saya nggak bisa Ustaz. Bayangkan Israel ada di belakang. Bayangkan dia ucapkan begini. Ini pas salam kawan ini. Ku cabut nyawanya ini. Saya. Apalagi mungkin udah ngintip. Besok subuh tak ada yang lewat kita ya. Habis sholat subuh kan. Itu terjadi itu. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Kata Al-Quran. Kamu itu dimatikan. Innal mautal ladzi tafirruna minhu. Maut yang setiap hari kamu lari dari dia. Fa innahu mulaqikum. Dia datang kepadamu. Oh, dikejarnya kita. Dikejar maut itu. Di mana kamu bersembunyi? Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah, kata Al-Quran. Kamu bersembunyi di dalam peti besi, ya'tikum, dia datang kepadamu. Dicari dia. Siapa itu Pak yang sering-sering diintip-intip Israel? Katanya yang sudah tua-tua. Tapi tak betul itu, yang muda-muda pun kena intip juga. Entah adanya malam ini di jalan rakyat satu, nggak tahu kita. Jadi pas sholat, bayangkan itu. Pas sholat subuh, saya tak sholat zuhur lagi. Matilah aku ini habis. Pas sholat zuhur bayangkan, matilah aku ini. Tak bisa lagi sholat asar. Insya Allah fokus itu Pak. Fokus itu. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Duga keras, kita mati setelah sholat itu. Insya Allah, khusyuk itu. Saya udah coba Ustadz, nggak bisa. Latihan. Bagaimana Ustadz caranya supaya latihan? Jangan pernah tinggalkan sholat. Itu latihannya. Sering. Pertama-tama tersiksa. Yang kedua, terpaksa. Yang ketiga, terbiasa. Tersiksa itu. Orang yang nggak sholat setahun, pas sholat Idul Fitri, tersiksa itu Pak. Tersiksa dia itu. Masa pula pagi ini mandi? Pegawai masjid pun bingung lah. Sekali setahun nampak, paling lama datang, paling cepat pulang. Repot penjaga masjid. Sholat subuh tidak perlu pasang teratak. Wajib. Pas sholat Idul Fitri, sampai ke jalan. Hukumnya, mana Pak lebih ramai sini Pak? Sholat subuh yang wajib atau sholat Idul Fitri yang sunat Pak? Bagaimana itu supaya khusyuk? Ayo kita berubah. Nanti pun
Tapi kan gara-gara ini nanti Pak, subuh sepi, Idul Fitri makin sepi. Bertambah lagi masalah kita itu. Kita cari dulu mana yang skala prioritas. Ya kan? Bapak-bapak sekalian, saya hormati, mudah-mudahan bisa koreksi ya untuk diri. Ini yang saya bilang-bilang ini, saya juga jadi sebenarnya. Dua. Satu tadi, yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, yuqimunas shalah. Yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian dari yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Sebagian. Sekali lagi, sebagian. Jangan kasih semua. Ada dulu di Indonesia ini saya dengar. Infakkan kereta diganti Tuhan mobil. Ada itu. Infakkan, sedekahkan mobil dapat pesawat. Betul itu. Kalau diinfakkan pesawat dapat private jet. Betul itu. Betul itu. Saya dari dulu tidak percaya saya itu. Dalam pikiran saya pasti bermasalah itu nanti. Betul nggak? Karena tidak begitu kata Al-Quran. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian dari yang kami rezekikan mereka infakkan. Boy. Berani Pak datang ke masjid ini pakai baju. Saya bilang sedekahkan, sedekahkan. Nanti diganti Tuhan dengan baju sutra. Pulang pengajian, tak ada yang pakai baju lagi jamaahnya. Kenapa? Dibilang Ustadz tuh kalau kita kasih nanti gantinya sutra. Dia pula beli monjanya dia kan. Kasihlah monja itu. Tak diganti Tuhan. Kenapa? Tidak begitu konsepnya. Tidak begitu. Kata Al-Quran, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan kamu letakkan kedua tanganmu di lehermu. Ini dia. Tahu maksudnya ini Pak? Pelit maksudnya ini, pelit. Wala tabsutha kullal basti. Jangan kamu bentangkan sebentang-bentang. Apa maksudnya itu? Bukan lagi dermawan. Apa lagi di atas dermawan itu? Polos lah itu ya. Bisa ditokoh-tokohi. Begitulah ceritanya itu. Semua dikasih. Semua. Kata Al-Quran. Wabtaghi baina dzalika sabila. Tempuh jalan pertengahan. Tidak boleh pelit, tidak boleh boros, yang boleh dermawan. Itu ada tanah yang belum lunas. Ya Pak ya. Jangan Bapak jual semua harta Bapak baru beli tanah itu. Nanti jadi kamar mandi itu di mana Bapak tinggal. Tapi jangan juga Bapak tak punya infak di situ. Pelit namanya itu korun. Begitu. Pertengahan. Jadi kalau Bapak punya harta 1 miliar, pertengahannya berapa tadi? Udah dikasih Pak, 500 juta Pak. Makanya sewaktu duit Bapak 100 ribu, kasih 50% untuk masjid. Berapa? 50? Sebagian itu kan? Sebagian. Nah, kita lihat lebih jauh masalahnya. Supaya kita beragama yang rasional. Katanya begini Pak. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu manusia tidak akan sampai ke albir, kebaikan yang paling tinggi, albir namanya, hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kamu menginfakkan sebagian, sekali lagi, menginfakkan sebagian yang kamu cintai. Saya punya jas di rumah. Satu, saya beli 1 juta. Ini contoh ini Pak, nggak ada barangnya ini. Contoh aja. Contoh. Nanti dalam hatinya,
Tadi pamer-pamer baju. Nah, ada bajunya ini, contoh aja. Satu lagi, monja. Nah, ini ada. Kalau ini ada, betul. Monja ini ada. 1 juta tadi nggak ada. Monja ada. Saya mencintai yang 1 juta itu 100%. Saya cinta itu 100%. Yang monja ini, saya cintai 10%. Pertanyaannya, supaya sampai ke puncak kebaikan, mana yang harus saya kasih, Pak? Yang monja atau yang 1 juta? Dari ayat tadi. Supaya sampai ke albir, yang harus saya kasih ke orang, yang monja atau yang asli? Lihat ya. Kamu tidak sampai ke tingkat kebajikan, sampai kamu infakkan sebagian yang kamu cintai. Pertanyaannya, saya masih cinta nggak dengan yang monja itu? Berarti kalau itu saya kasih, sampai nggak ke puncak kebaikan? Nah, selamat baju saya yang 1 juta itu. Dan tetap mengamalkan Al-Quran. Gimana Pak? Cocok itu Pak? Nah, cari Pak jas monja itu ya. Nah, kasihkan ke yang banjir-banjir di mana itu? Itu kemarin di apa itu? Patumbak ya. Pilih mana? Kasih yang itu ikhlas atau kasih yang 1 juta pening? Pilih mana? Kasih monja itu. Nah, ini level-level bawah bisa lah itu. Karena bunyi. Jadi dalam hati bapak itu pas sekali ceramah Ustaz ini untuk orang pelit, nah, begitulah itu kira-kira. Tapi konsepnya begitu. Nanti baca ayat yang saya baca itu, ayat pertama di juz 4. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, begitulah kita Pak. Tapi tidak ada di Al-Quran disebutkan bahwa orang yang pelit sampai ke albir. Itu nggak ada. Kamu tahan hartamu, pasti kamu jadi orang baik. Itu nggak ada. Yang ada itu apa tadi? Menginfakkan sebagian. Itu baru ada. Berarti intinya Pak, harus keluar juga harta kita ini untuk orang lain. Bagaimana mekanismenya? Itulah tadi, sebagian. Kalau begitu, ada nggak tempat orang pelit dalam ajaran agama? Tidak ada. Orang dermawan ada. Orang yang terlalu baik, kasih semua, tidak ada. Pertengahan. Intinya, kita harus keluar harta. Sekarang pertanyaannya, mari kita lihat lebih dalam ya Pak. Kenapa itu saya harus keluarkan harta saya kepada orang lain? Bunyi ayat itu tadi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian dari yang, lihat Pak ya, yang kami rezekikan kepada mereka. Bagaimana bunyinya? Siapa itu kami itu di situ? Allah dan para malaikat yang ngasih kita tenaga supaya yang kami rezekikan kepada mereka. Kalau begitu sebenarnya harta Bapak itu punya siapa itu? Bisa Pak? Kalimatnya itu tadi. Sebagian dari yang kami rezekikan, gitu ya? Kami rezekikan kepada mereka, berarti Allah yang kasih ke kita. Gitu maksudnya itu. Berarti secara hakikat, punya Bapak itu punya siapa itu sebenarnya? Nah, itulah alasannya Bapak harus kasih itu sebagian sama orang. Karena itu bukan punya Bapak. Bukan. Mana buktinya? Bapak bisa dapat duit karena dikasih Tuhan sehat. Kalau udah sakit, istri pun lari. Hilang semua rezeki-rezeki itu kan. Mana lagi buktinya? Dikasihnya kita punya tenaga. Dan bukti yang paling jelas, dikasihnya kita lahir ke dunia. Berarti sebenarnya Pak, ketika kita kasih ke orang, kita bukan memberikan harta kita, tapi memberikan harta Tuhan yang dibagi ke kita. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, mulai sekarang mari kita berpikir Pak, kasih ya. Saya masjid ini dari Ramadan lalu saya tahu ini ada di situ yang belum selesai, kasih. Tapi jangan kasih semua.
Jangan habis ini nanti sampai ke rumah dijual sama kasih. Nah, bingung, tinggal di pinggir jalan jadi manusia silver pula dia. Apakah gawat kita itu? Nah, gitu kan? Nah, harus pakai ilmu dia dalam memberikan harta itu. Bapak sekalian yang saya muliakan, itulah ciri orang yang bertakwa. Satu, yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang gaib, beriman kepada yang gaib, bisa mengontrol, tidak maksiat hidup. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, melaksanakan salat dengan ilmu dan khusyuk. Bagaimana supaya khusyuk? Ingat mati, ingat mati, ingat mati, ingat. Itu caranya. Terakhir, menginfakkan sebagian harta yang kita cintai. Memberi harta kita dengan ilmu pengetahuan. Tidak sembarangan. Bapak, mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Bisa kita amalkan yang tiga ini. Insya Allah, kalau kita kerjakan ini, banyak solusi dalam hidup yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan pengajian ini bertahan sampai 145 kali. Ini baru 10 ini. Masih ada tagihan lagi 135 kali lagi pengajian. Mudah-mudahan ustadznya panjang umur. Itu yang penting. Terima kasih Pak ya. Kalau ada tanya jawab boleh, tapi syarat ketentuannya tetap berlaku, tidak boleh pertanyaannya susah-susah. Itu aturannya, boleh. Kalau mau susah-susah, datang ke kampus. Sini nggak boleh. Karena fungsi agama di masyarakat menurut saya bukan untuk didiskusikan, tapi untuk diamalkan. Kalau di kampus, ayo, apa-apa. Di sini nggak usah lah. Boleh bertanya, ya sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.